Itu apa? Kami mengira udah mengetahui karakter ikan yang ada di kolam ini. Apa ini? Tapi semakin lama kami memancing, semakin banyak kejutan yang kolam ini berikan. Selama beberapa hari ke depan, kami akan mencoba berbagai area dan melihat kejutan apa aja yang muncul di sepanjang perjalanan ini. Gede kak. Lagi. RTG kak. Hah? RTG. Wah. Di kesempatan kali ini, saya dan Kuluke melakukan trip mancing fly fishing berdua. Sebelum berangkat, memang udah ada beberapa spesies yang ingin kami dapatkan. Menariknya, kali ini kami nggak datang untuk mengejar satu target aja. Walaupun begitu, biasanya realita di lapangan nggak semulus ekspektasinya. Pulau purun nih gimana? Kita 5.000 dah. Ada. Pegang saya. Yang mana? Niki bener, Pak. 5.000 lawan. Amit. Nggih, ini mboten. Udah niki pulau apa ini? Nggih, semua. Apa niku? Ah, beda apa barangnya. Emangnya kan gue Pak Ibu Nggih. Kanca-kancane. Matur nuwun. Gimana? Ini lah. Ini dah. bukan ini, Pak. Sama yang itu merah. Enggak sih, enggak usah, Pak. Enggak usah banget. Siapa? Sini aja bisa. Kembali ya. Iya, udah balik. Ini apa tuh, Mas? Kolam pancing. Teman mau mancing? Iya. Jauh banget, Mas. Bener kan enak, Mas. Monstero. Kayaknya sampai juga. Kami sampai di kolam udah cukup sore, maka dari itu kami nggak langsung mancing. Oke, kami sebenarnya langsung mancing. Tapi sesampainya di kolam, kami lebih banyak menikmati suasana dan mengamati kondisi sekitar. Kami juga sempat bertemu dengan Koatri dan makan siang bersama. Jadi dibagi menjadi beberapa zona, kemudian ini diuji coba nanti. Jadi untuk mengetahui kan, strike itu terjadi di kolam ini kan. Berarti ini kan kolam CNR 3 kodenya, iya. Oke. Terus terjadinya strike. Ada banyak kolam yang tersedia di Monstero, CNR Big Fish, kolam casting, kiloan, dan juga kolam fly. Spesies di kolam fly memang sangat banyak, dan ternyata didominasi oleh ikan-ikan non-predator. Hanya ada segelintir spesies ikan yang benar-benar murni predator. Kami juga sempat melihat ada penambahan beberapa ekor hampala. Ini tangkapan alam kan? Iya. Berapa ekor? Tahu? 4 ekor. Oh, bisa. Tadi kami sampai sini itu sekitar jam 3 sore dan hari mancing pertamanya dimulai besok. Walaupun kami udah sempat nyoba di kolam casting, seperti biasa bawalnya sangat gampang kalau di fly. Wih, mantap bawal pertama hari ini. Lumayan. Wih. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Mana ikannya? Barusan dilepas. Belum, Mas. Hendaknya nyacen paling. Enggak dapat ikan. Udah sempat lihat-lihat juga titik-titik ikannya yang potensial kira-kira di mana. Udah tanya-tanya tadi, susun strategi sama Mas Benny, sempat ngobrol-ngobrol sama ownernya juga tadi. Intinya besok kami akan banyak explore pattern-pattern apa yang kira-kira bagus. Udah kepikiran sekitar 3 atau 4 pattern sih. Hopper sama breadfly dan whitefly itu kemungkinan besar cocok. Semoga beneran cocok. Dan kami habis ini mau mandi-mandi dulu. Ini udah cukup sore, udah gelap sih di luar. Paling persiapan dikit, bikin leader buat besok.
Semoga trip ini jadi trip yang super duper menyenangkan. Lihat guys, dia bikin apa guys? Bikin aci. Gila ya. Bikin apa ini? Bikin roti buat sarapan. Roti. Outdoor Boys. Ini sekarang baru jam 3:40, belum ada jam 4. Mau mancing sekarang sih juga ini di luar masih bener-bener gelap. Bener-bener gelap, belum ada matahari. Kebiasaan biasa kalau ke spot itu jam segini bangun, OTW sampai spot udah pas. Lah ini sekarang kita tidurnya aja di spot, jadi ya jam segini mau mancing juga masih gelap, masih belum respon ikannya. Apalagi kalau jam segini masih dingin, biasa ikan belum aktif. Jadi mau nggak mau kita ya nunggu dulu. Dan begitu mataharinya muncul, sedikit ada panas, harusnya kita bisa mulai mancing langsung gitu. Guys, kita membuka hari pertama. Flip. Wih, nggak bisa. Roti canai. Wih. Masih hangat. Ngena. Nah, itu roti busanan. Pagi ini, air terasa cukup dingin, dan dari permukaan kolam fly, terlihat pergerakan ikan masih cukup tenang. Jadi, kami coba dulu ke CNR Big Fish untuk melihat respon ikan dengan umpan permukaan di pagi hari. Wih, sambar kak. Tuh. Nggak kena nih. Setelah sambaran tadi, permukaan kolam sudah kembali tenang. Dan kami langsung bergeser ke kolam casting sambil merubah strategi dengan turun ke lapisan air yang lebih dalam. Gelembungnya di situ. Apa? Gelembungnya duk-duk di sini. Gelembungnya berarti. Itu apa kak? Apa ya? Bola partisi ya? Belum tahu, belum kelihatan. Bawah. Oh, RTC. Kalau masa. Pembuka yang baik. Lumayan loh. Lumayan. Bisa. Perlawanannya santai karena masih kecil. Di trip sebelumnya, saya sempat kesusahan mendapatkan RTC. Tapi sepertinya selama kita udah memahami karakter ikan, semuanya menjadi lebih mudah. Sebenarnya kedatangan kami ke sini itu pengen ikut di acara fly fishing cornernya Monstero. Dan waktu sampai sini, ternyata kami malah dikasih izin sama ownernya untuk nyobain beberapa kolam sekaligus, terutama kolam terbarunya Monstero, yaitu kolam fly fishing. Karena selama beberapa hari ke depan, kami akan mencoba berbagai area dan berbagai pattern yang berbeda. Setiap ikan yang berhasil kami dapat, akan kami catat mulai dari lokasi ikan tersebut didapat, pattern apa yang digunakan, sampai kondisi air dan cuacanya. Siapa tahu dari data-data ini, nantinya kami bisa mulai melihat pattern mana yang paling sering mendapatkan respon dari ikan. Gramnya sini dari sana. Saya tahu ini bener open tuh ini. Oh. Dari sini kok. Dari atas itu. Dari sana bisa ngajar. Oh. Dari sini kan atau ke sini dari sana ke sana sih bisa. Ya pakai 033. Oh. Nah, bukan. Enggak sih gede banget ya? Ya, tapi yang aku yakin. Nak truk. Nila makan streamer dia. Nekat banget sih ini. Wow, tenang. Paksa berani. Strip buaya ya.
Oke, terima kasih. Tak kira bakal sesuatu yang aneh. Yang keroknya ternyata. Yang kira ternyata nila jumbo. Cuma nila, Tapi gede loh. tapi gede. Pakai streamer unik banget. Dalam banget ini makan streamer. Ternyata hanya seekor nila agresif yang memutus senar saya sebelumnya. Bahkan ikan ini mau makan streamer berukuran cukup besar. Di titik berikutnya, Koluka melihat pergerakan bandeng di permukaan. Nila. Kayak rombongan bandeng tadi, tapi yang makan nila. Oke, tapi gede nih. Mungkin teman-teman yang ngikutin trip sebelumnya udah tahu kalau beberapa jenis spesies di kolam casting sedang diupayakan untuk dipindah ke kolam fly fishing. Pemindahan keberapa ini? Kesekian. Nggak ngitung banyak pokoknya. Kebanyak. Banyak bilang begini. Dikarenakan Genghis Khan dan RTC yang semakin mendominasi, itulah kenapa kami mencoba flies berukuran kecil, siapa tahu bisa mendapatkan ikan-ikan non-predator itu. Apa ini? RTC kata adik. Benggang nggak ya? Pakai apa? Pakai tadi. Penim. Packing. Cili lu. Ya lumayan. Ngambil. Sol. Oke. Terlalu ngawur sih ini. Terlalu ngawur. Tackle-nya oke, cuman flash-nya wes sih ngawur. Masuk lu. Flash-nya sekecil ini, mau dia ternyata. Jujur, hasilnya cukup mengagetkan. Nims kecil itu berkelahi dengan RTC. Setelah seharian mengamati, ternyata di kolam fly fishingnya ada rutin pemberian pakan jangkrik, kadang sehari sekali, kadang sehari 2 kali. Tapi yang jelas kita tahu bahwa ikan di sini itu memang sering makan serangga, terutama jangkrik tadi ya. Dan karena kami udah sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Benny, dia bilang flies andalan dia di sini itu memang hopper. Kayaknya kalau kita ngomongin fly fishing ya nggak bisa lepas dari yang namanya match the hatch. Dalam fly fishing, ada istilah match the hatch, yaitu mencoba menyesuaikan pattern dengan makanan yang paling familiar bagi ikan. Di alam, biasanya pemancing akan berusaha meniru makanan yang paling banyak ditemui ikan, tapi kalau di kolam, ceritanya bisa sedikit berbeda. Karena ikan di sini rutin mendapatkan pakan jangkrik, hopper bisa menjadi salah satu pattern yang paling masuk akal buat dicoba. Aduh, miss. Hanya beberapa lemparan dengan hopper, langsung ada respon dari arwana di permukaan. Walaupun sambaran pertama masih luput, setidaknya sambaran itu cukup memberi keyakinan kalau hopper memang layak buat terus dicoba. Oke, terima kasih. Dari beberapa respon yang kami temui sejauh ini, arwana silver terlihat cukup aktif terhadap pattern di permukaan. Tantangan terbesarnya justru bukan membuat ikan ini mau makan,
melainkan bagaimana kita bisa menemukan dulu di mana ikan ini sedang berada. Setelah berhasil mendapatkan 1 ekor, kami memutuskan untuk berpindah ke kolam lain dan mencoba pendekatan yang berbeda menggunakan pattern NIM. Nggak tahu. Grass cup. Yeay. Pakai NIM. Gak lama setelah grass carp tadi, hujan mulai turun cukup deras dan membuat kami harus berhenti sejenak. Setelah menunggu beberapa saat, cuaca memang belum benar-benar cerah, tapi gerimis yang tersisa udah cukup ringan untuk kembali melanjutkan aktivitas mancing. Apa? Oh, itu dapat tuh. Apa? Nggak tahu. Inilah. Oh, gurame. Oh, gurame. Gurame kecil. Bentar ya, aku tak ambilkan catat ini. Gurame kecil. Wih. Oke, terima kasih. Mantap. Gurame kecil kok. Pakai flash apa? Ini booby fly no? Wah, foto-foto. Gurame memang termasuk salah satu spesies yang cukup menarik untuk dicari di kolam fly. Ternyata ikan ini adalah gurame konsumsi yang sempat terlepas dari area penyimpanan yang gak jauh dari titik ini. Atau tak taruh di drum saya ya kok? Drumnya masih di sini. Oh iya, boleh. Oke. Aku tak panggilannya pasti ngambil. Oke, Gus. Biar di sini aman ya, Pak? Aman. Oke. Walaupun baru hari pertama, setidaknya kami udah mulai mendapatkan gambaran mengenai respon ikan di beberapa area yang berbeda. Nggak semua kolam menunjukkan karakter ikan yang sama. Semakin lama berkeliling, semakin banyak juga hal yang belum kami pahami. Kami masih merasa baru menyentuh permukaan dari apa yang ada di Monstero. Mana? Ini. Coba di sini. Oh. Udah kelihatan, Cuk. Kan udah kelihatan, Cuk. Kita udah ketemu kemarin. Ketemu lagi. Lama sekali tidak bertemu. Lama sudah ketemu. 48 jam. 48 jam. Setelah lebih banyak menghabiskan waktu untuk eksplor di hari pertama, kami mau mencoba beberapa area dengan lebih fokus. Pagi ini perhatian kami tertuju ke salah satu sudut kolam casting. Dari atas, area belakang kincir kelihatan jauh lebih aktif dibandingkan bagian kolam lainnya. Pagi itu kami langsung mencoba flies berukuran lebih besar untuk melihat seagresif apa respon mereka. Nah, pulau udah pakai delivery. Ini sudah pakai delivery. Saya nggak balik lagi. Kalau dari pulau ya, ya. Kita mau coba GK, itu kelihatan banyak geng ikan di belakang arus. Pakai ini streamer gede biar anti bawal. Semoga mau ya. Pas. Terus deh, di harga saya. Wih. Kena. Saya kesini terus kita nih.
Kika. First cast. Wih, langsung mati. Tackle terlalu. Setapnya terlalu besar. Tapi terlalu ngeri. Ya Mas Benny. Udah nyerah ini. Nyerah ini. First cast pakai streamer gede ini tadi dan beneran mau makan. Karena tadi di sana udah kelihatan ada GK. Sempet kerekam cuman nggak tahu jelas apa nggak di sana tadi. Ikannya tailing di belakang arus. Tapi kita sekedar lepas saja daripada dia kelamaan di darat. Dari respon pagi itu, kami mulai paham kenapa Genghis Khan bisa menjadi salah satu spesies yang paling mendominasi kolam casting. Karakter ikan ini bisa dibilang sangat barbar. Mereka sama sekali nggak ragu nyamber flies yang melintas di hadapan mereka. Bahkan nggak jarang, ikan ini mati tersedak oleh mangsa berupa ikan lain yang ukurannya hampir menyamai tubuhnya sendiri. Ini bukti kalau habis ngajar GK pasti leadernya full lendir. Yeah. Sampai titik ini, kami mulai sadar kalau fly pond memang sulit ditebak. Hei, Pingtil Karasin. Kali ini yang muncul justru ikan hias ini, Pingtil Karasin. Sebagian besar ikan yang berada di kolam D memang masih berukuran relatif kecil. Oh, lepas. Kolam ini digunakan sebagai tempat pembesaran sebelum nantinya beberapa spesies dipindahkan ke area fly pond. Grass carp on hopper. Area ini memberi gambaran seperti apa penghuni fly pond di masa mendatang. Setelah cukup lama berkeliling area kolam, kami kembali bertemu dengan Mas Benny untuk melihat seperti apa fly corner yang sejak awal menjadi alasan kami datang ke sini. Fly Fishing Corner itu sebuah kegiatan tentang edukasi fly fishing. Jadi saya dan Ko Andri punya visi misi yang sama, mencoba memperkenalkan teknik fly fishing ke masyarakat, ke siapapun yang pengen belajar tentang fly fishing. Di Indonesia mulai banyak penggemar fly fishing yang mungkin atau bahkan yang ingin belajar tapi mereka nggak tahu harus kemana. Untuk mempermudah itu semua, makanya Monstero mengadakan kegiatan Fly Fishing Corner. Jadi semua orang yang pengen belajar fly fishing ya bisa datang ke sini. Kebetulan kegiatannya kan sebulan sekali selama 2 hari, hari Sabtu Minggu di jadwal tertentu. Tapi jadwalnya nanti selalu akan diumumkan di Instagram, di sosial medianya Monstero. Untuk sekarang sebulan sekali. Banyak yang bilang segala hal dalam fly fishing itu merupakan pencapaian. Kita bisa bikin umpan yang bagus, itu pencapaian. Kita bisa melemparkan fly line sendiri, itu juga sebuah pencapaian. Prosesnya pun juga sangat teknikal. Jadi ketika kita bisa melaksanakan itu semua secara berurutan dan mendapatkan hasil, ya itulah puncaknya dari fly fishing. Jadi Fly Fishing Corner sendiri adalah program yang bisa diikuti secara gratis. Teman-teman yang udah paham fly fishing ataupun yang sama sekali belum pernah tahu apa itu fly fishing bisa sama-sama belajar dari nol. Apa aja alatnya, bagaimana tekniknya, dan di sini teman-teman gak hanya diajarin teorinya,
tapi teman-teman bisa langsung praktek lempar atau fly casting. Selain fly casting, di sini teman-teman juga akan dibimbing untuk fly tying atau membuat umpan fly yang nantinya bisa langsung dipakai. Sekarang kita baru ada di kolam casting. Tadi habis lihat-lihat flash yang ada di etalasenya Monstero, dan ada satu flash itu yang saya lihatnya itu langsung yakin ini pasti bagus. Sejenis streamer, dia bahan dasarnya Zonker warna putih. Streamernya ini Vanillage warna putih. Kalau saya sih kepikiran mau targetnya yang realistis, mungkin RTC. Bawal pasti bagus sih, cuman agak eman kalau bawal nanti pasti hancur flashnya. Kita coba daerah-daerah pinggir aja. Sekarang start dari bagian sini, nyisir ke bagian sana nanti. Kita mau coba cari RTC. Dapat ikan di waktu. Oh, itu malah tidak bisa dilepas ya gitu. Ada ikan. Apa ini? Gak usah RTC. GK bayi. Nah, mantap. GK. Pakai flash yang di Monstero. Etalase Monstero. Aku wajib foto, wajib dokumentasi. GK di pinggir, Mas. Tapi kecil. Ya. Tetap GK. Tetap GK. Yang penting Mas Dian belum pernah dapat. Guys, guys. Pingin kan. Langsung berlendir. Nah, kurang lebih gini lah, cuma lebih menjijikan. Direkam loh ini. Oh, direkam. Bisa dikat, aman. Lagi. Langsung, Mas. Wih, Patternnya ngeri ya, pakai apa ini? kita di sini apa namanya? Vanillage yang tadi loh. Baru aku lihat di sini di itu, di etalase itu. Tuh, ada kayu enggak? Ada. Oh iya. Kayu. Waduh. Wah, dijemput. Tak tarik aja. Itu raket di situ ada. Kan tarik aja pelan-pelan ya. Joran lurus, tarik pelan-pelan ini. Ini pemilik berhasil, Bis. Berani sih biasanya. Wih, serem. Keluar, Kak. Diajar sama Mas Benny. Yang capek aku. Capek nunggu nih. Saya sampai saya nyerok ini malah. Ini apa ini? Bintang di marking. Hasilnya memang belum bisa dijadikan kesimpulan, tapi sejauh ini, Flash ini mendapatkan respon baik dari berbagai ikan di kolam casting. Aligator. Ikan mitos. Nyo. Wis. Wehe. Tapi pas nggak siap tadi, nggak pakai kamera. Karena ceritanya baru nunggu makan siang. Kita sambil nunggu, saya coba main-main, ternyata malah ada ikan aneh ini yang nyamber. Oke, kita rilis aja ya. Apa ini? Zebra. Pindah berarti. Zebra tilapia masih termasuk salah satu spesies yang sedang diupayakan untuk menambah variasi penghuni fly pond. Zebra cilik. Setelah berhasil mendapatkan ikan ini, kami langsung memindahnya ke kolam fly fishing. Gak apa-apa ya, Nen? Oke.
Tarbon. Tolong jaring sih. Ya. Asli ya. Sampai titik ini, kami udah mulai mendapatkan cukup banyak gambaran mengenai respon ikan terhadap berbagai pattern yang dicoba. Dan setiap ikan yang berhasil didapat, memberi tambahan informasi untuk memahami karakter masing-masing spesies. Tangan kananmu itu kayak dorong dorong ombak ke arah ikan nih. Tangan kanan nih. Ya gitu. Nah, ya gitu. Jadi insangnya dialiri air. Oke. Tapi ikannya harus terendam. Ini udah lari, biarin ya. Nah, itu cepat gak itu? Tapi semakin sore, perhatian kami mulai tertuju pada ikan yang sama sekali berbeda. Gede kak. Sukses banget. Ya ini. Dalam ya. Ya ini ya, dalam. Nah, masuk. Kenapa atas? Oh, aman. Sepanjang hari, kami udah mencoba berbagai area, berbagai pattern, dan bertemu cukup banyak spesies yang berbeda. Seger banget ikannya. Sangat tidak dramatis ya. Sampai gelap loh. Walaupun banyak hal yang mulai terjawab, rasanya masih ada beberapa bagian yang membuat kami penasaran. Dan untungnya, perjalanan ini masih belum selesai. Hari berikutnya, kami kembali ke Fly Pond. Setelah cukup banyak mencoba berbagai spesies di hari sebelumnya, kali ini kami memutuskan untuk lebih fokus mengeksplorasi area ini. Kena. Darat. Banding. Bandeng coy. Bandeng murni. Bandeng pakai kambangan, tapi pakai flies. Strike indikator. Bandeng pertama di kolam A. Pakai pattern roti sama strike indikator. Nanti kita bahas tentang apa itu strike indikator. Mantap mas. Mantap. Jadi sebenarnya strike indikator itu fungsinya sama persis kayak pelampung waktu kita mancing konvensional. Apalagi kita pakainya itu pelampung yang kayak stopper. Kegunaannya kalau di fly fishing ya bener-bener kayak pelampung, ngedeteksi kalau ikan makan, kalau ada senggolan. Dan selain mendeteksi gerakan ikan, sebenarnya kelebihan lainnya adalah kita bisa milih seberapa dalam flies kita melayang di dalam air. Jadi nggak bener-bener di dasar dan nggak bener-bener di permukaan. Hampala. Jaring, tolong jaring. Oke. Gila menggila. Oh, hampala sing kapan hari dilepas itu ya? Mungkin ya size-nya. Iya sih, bisa jadi sih.
Aku masih tidak percaya di samber. Pas mau bawa kes tuh tadi. Mau tak angkat disikat di pinggir tok sini. Pertama kali apa? Hampala di seluruh kolam ini. Zaman dulu kan ada di kolam casting. Sampai udah habis, di sini ada lagi. Pertama kali. Awalnya kami hanya ingin melanjutkan eksplorasi seperti hari sebelumnya. Tapi semakin lama kami bertahan di area dermaga ini, semakin kelihatan kalau titik ini sebenarnya menyimpan lebih banyak kejutan daripada yang kami kira. Tak skes ya? Tuh. Ngejar kak. Ada lagi. Mana? Kanan dikit titik yang tadi. Ya, sekitar situ. Wih, ya, aduh. Bubar wis nah itu. Nyantol ya? Dikejar dah. Masih itu. Jaring. Oke. Keren sih. Ini arwana pertama hari ini. Setelah tadi ada hampala sama bandeng, masih di tempat yang sama. Kayaknya memang ikannya baru pada di sini. Arwana silver Brazil. Langsung kita rilis saja. Kayaknya masih ada itu. Ada lagi di batu ujung sebelah sana itu. Coba lagi. Arahan itu. Wah, kejar. Weh, saya dikejar ini kok soalnya. Kena. Apa ini ya? Wih, gurame. Teman air. RTG kak. Hah? RTG gitu ya. Wih, RTG ya? RTG. Please. RTG ya? Ini real tropi nih. Gila. Akhirnya. Awalnya tadi yang kelihatan itu arwana silver kan. Terus yang makan ternyata malah red tail golden. Indah banget. Sisiknya, warnanya bagus dan sehat ya. Bener-bener sehat, ini masih renang. Oke, biar nggak kelamaan kita segera rilis saja ya. Arwana! Selama beberapa hari di Monstero, kami udah mencoba berbagai area, berbagai pattern, dan bertemu lebih banyak spesies daripada yang kami bayangkan. Sedikit demi sedikit, kami mulai memahami bagaimana karakter kolamnya dan bagaimana ikannya merespon pendekatan yang berbeda. Tapi yang paling kami nikmati dari perjalanan ini bukan sekedar ikan yang besar,
bukan jumlah ikan yang berhasil didapat, dan bukan pula banyaknya spesies yang berhasil kami temui. Justru proses mengamati, mencoba, lalu melihat setiap potongan informasi itu mulai terhubung menjadi bagian yang paling berkesan untuk kami. Dan walaupun masih banyak hal yang belum sempat kami coba, setidaknya perjalanan kali ini udah memberi gambaran yang lebih jelas tentang seperti apa sebenarnya fly pond di Montestero. Sampai ketemu lagi di video mancing-mancing berikutnya.